kabar semuanya? Welcome back to my channel. Hari ini aku sangat excited sekali teman-teman karena aku kedatangan tamu istimewa yang kalian mungkin kebanyakan udah tidak asing lagi karena dia adalah seorang artis cantik Indonesia yang sekarang berdomisili di London bersama suaminya dan anak-anaknya. Dia adalah Angie yang lebih dikenal dengan Angie Virgin karena dari film Virgin itu. I just want to, see how is her view about the whole situation, lockdown, pandemic, virus dan lain sebagainya. Karena aku tahu Angie itu sangat sangat inspirational lah, banyak orang yang bisa mengambil manfaatnya dari seringan-seringan Angie. Dia aktif banget di Instagram. Jadi kalau kalian yang belum follow Angie di Instagram silahkan follow. Mari kita langsung aja ke Zoom-nya. Oke teman-teman, jadi inilah dia the one and only Angie Virgin. Yeay. Hai teman-teman. Halo. Oh my god, seneng banget bisa ngobrol lagi sama Angie, biarpun sekarang lewat online. Tapi yang penting masih bisa ngobrol kan. This is the way future going to be gitu kan. Dan kali ini aku benar-benar kalau orang nanya apa kabar, benar-benar emang bukan basa-basi, emang pengen tahu kamu kabarnya baik kan. Yes. Karena kita berdua nih sama-sama under lockdown ya. Yes. Lockdown yang benar-benar formal. Saya tahu kalau teman-teman di Indonesia mungkin ada anjuran stay at home sama SPB mereka ada panggilannya lagi. Sorry kalau misalnya aku salah ya, tolong dikoreksi aja. Kita udah 5 minggu ya ngerasain ya. Yes, oh my god, udah lebih dari 1 bulan. So speaking of ini semua keadaan lockdown, pandemic, wabah, virus, whatever. Jadi kita sekarang ceritanya teman-teman mau bincang-bincang seputaran itu sebagai seorang, seorang Angie juga seorang ibu, seorang istri. Gimana sih, aku pun penasaran gitu, gimana sih menghadapi suasana seperti ini, karena seperti kita semua tahu bahwa kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku juga gobsmack banget, maksudnya kayak overwhelmed, kaget, bingung juga, pasti semuanya ngerasain awalnya ya. Jadi ada periode pengalamannya berbeda-beda nih tiap minggu ya kan. Minggu pertama masih what's going on, kan. Terus minggu kedua, bahaya ya, kita harus udah mulai alert ya kan. Minggu ketiga tuh udah mulai lockdown, work from home-nya udah benar-benar full. Terus yang panik yang segala macam, yang harus bantuin anak belajar gitu kan, homeschooling, tapi juga harus ngurusin kerjaan juga di rumah. Terus udah itu harus masak karena kan berarti semuanya di rumah kan, jadi harus makan siang. Terus udah itu harus makan malam. Tapi semuanya tuh malah jadi lebih heboh gitu loh, lebih ribet gitu kan. Aku yakin semuanya juga pasti ngerasain, walaupun ibu-ibu yang nggak kerja tapi ngerasain demandingnya banyak banget di rumah ya kan. Lebih banyak adaptasi dengan itu. Terus itu masuk minggu keempat, minggu depresi, yaitu minggu yang benar-benar down, benar-benar khawatir secara generasi bertahun-tahun, kecuali tahun 1066 nggak pernah ngerasain kayak gini gitu kan. Jadi ada minggu-minggu yang down, tapi sekarang udah mulai kayak minggu yang udah terbiasa dan udah yang ikhlas dan udah yang tawakal aja gitu kan. Ya nggak sih? Kamu ngalamin nggak sih periode-periode itu semua? Ada tahap-tahapan, ada kan it's not too bad. Terus tahu-tahu oh my god, ini kapan sih berakhir gitu kan? Iya. Gitu. Belum minggu-minggu panik kan. Jadi minggu-minggu panik, dan yang mungkin bukan aku aja yang rasain, mungkin orang-orang di sini juga kalau kita pergi ke supermarket lihat orang-orang panik buying kan. Kita yang nggak panik jadi kayak oh my god, apa kita harus stop juga ya? Pas kita jalan, pas kita shopping, semua orang langsung kayak yang belanjanya langsung kayak yang banyak-banyak gitu. Kita jadi mikir sendiri. Terus aku yang suka banget sama online shopping, jadi shoppingnya dikirim ke rumah gitu. Tiba-tiba yang nggak bisa nemuin slot, bisa ngeklik buat bisa belanja shopping online lagi. Jadi malah harus sekarang kebalik. Aku di masa pandemik ini malah harus pergi keluar untuk belanja. So banyak challenges, tapi ya udah terbiasa sekarang. Kita sebagai ibu ya harus banyak tahu trik-triknya gimana kita mensiasati masa-masa ini, baik di dalam rumah, baik waktu kita keluar rumah gitu kan, semuanya kayak gitu. Jadi aku juga masih belajar, tapi aku berusaha untuk navigasi gimana caranya ngelakuin ini lebih baik. Apalagi kan suami aku kan masih pergi keluar ya, dia kan polisi, jadi dia masih keluar rumah gitu kan, dan kadang-kadang itu kan agak ngekhawatirin ya. Nah ini dia yang aku mau tanya, karena Angie kan kalau kalian pasti udah tahu lah, apalagi beberapa bulan terakhir ini bukan Angie aja yang terkenal
tapi Bapak suami juga booming ini newsnya di Indonesia dan di sini karena beliau kan hero lah ya, nge-save seseorang atau menyelamatkan seseorang dari hampir terbawa arus di Sungai Thames, teman-teman. Sungai kita yang terkenal itu. Kalian pastinya tahu lah beritanya. So, aku tuh mau tanya. Nah, Pak suami masih kerja tentunya dalam pandemik ini karena Pak Bibi kan apa sih dibilangnya frontline gitu ya, workers. Iya. Ya, keyword gimana? Masih apa tambah sibuk? Kalau bertambah sibuk ya pasti, soalnya kan banyak juga kolega-koleganya yang juga kena, misalnya kan positif atau dalam isolation karena keluarganya mungkin terkena. Jadi kan otomatis polisi yang bisa bekerja juga berkurang. Dan waktu awal-awal sih masih masa-masanya kita masih belum ngerti banget kan, masih ada rasa-rasa panik atau anxiety ya menghadapi ini. Jadi aku agak takut nih kalau dia pulang kerja, terus aku agak-agak was-was, aduh gimana nih, atau apa, terus aku cerewetin terus ya kan, ayo bajunya harus langsung dicuci, harus ditaruh, terus harus pulang tuh nggak boleh pegang apapun, maksudnya nggak boleh pegang apapun, terus dia harus cuci tangan langsung kan, seperti sesuai dengan anjuran. Kalau nggak aku sediain sanitizer di depan rumah, di depan pintu, jadi semua yang masuk bisa langsung sanitize, terus dia harus cuci tangan juga, terus segala macem deh, pokoknya sampai malam tuh habis dia pulang tuh aku lap-lapin seluruh rumah. Jangan sampai virus ke rumah. Iya, sampai bikin kamar isolasi juga, beneran deh. Ini tuh sebenarnya seharusnya jadi kamar isolasi, jadi sekarang tempat aku kerja. Lihat kan. Jadi kalau misalnya dia males atau pengen istirahat dulu atau nggak mau langsung mandi, jadi langsung ya udah istirahatnya di kamar sebelah ya, kita sementara isolasi dulu. Oh my God, it must be hard karena salah seorang anggota keluarga maksudnya harus tetap keluar on regular basis. Iya, dan apalagi kan Bibi kan ditugasin kerjanya kan dia di Westminster Palace ya. Seperti kita ketahuin kan di situ tempat dia nyelamatin orang juga, itu kan di parlemen. Jadi kalau di Indonesia itu Westminster Palace itu kayak gedung MPR DPR lah gitu kan, atau Istana Merdeka misalnya ya. Terus jadi kan semua Perdana Menteri, Boris Johnson, Matt Hancock, Menteri Kesehatan gitu-gitu kan selalu pergi ke situ buat meeting ya kan. Dan setahu yang kita tahu kan mereka semua positif COVID-19. Aduh. Iya, dan ternyata kantor itu dijadiin kayak termasuk tempat bekerja yang hotspot gitu deh ya. Jadi kayak dikhawatirkan memang banyak yang terkena di situ. Ya itu juga sih yang bikin aku tambah alert karena dia kan kerjanya di situ dan melindungi orang-orang penting itu ya. Jadi jadi sempet sih agak gimana gitu, tapi ya mentalitas gimana udah terbiasa ya jadi istri polisi dari waktu dulu zamannya. Kamu ingat nggak waktu dulu pernah ada London riot? Ya. Yang ada riot terus mereka nyerang polisi apa segala macam, yang di TV kita lihat mereka preman-preman gitu deh bilangnya ya, preman-preman sama orang-orang pengangguran apa segala macam, anak-anak nakal itu semua nyerang polisi kayak dilemparin batu apa segala macam gitu kan. Nah itu momen pelajaran buat aku sebagai istri polisi untuk bersabar, untuk berani, lebih brave dan lebih ikhlas dengan nerima karirnya dia tuh memang selalu berbahaya gitu. Iya, benar. Terus juga aku harus kasih kayak tuh yang dia nyelamatin orang itu juga pulang-pulang aku malah marahin gitu kan awalnya. Walaupun aku bangga dia nyelamatin orang, tapi kan setahu aku ya, dia kan kalau bekerja kan dia pakai semua peralatan yang berat, rompi anti peluru apa segala macam itu kan metal besi, dan dia itu juga bukan swimmer yang jago. Kok bisa-bisanya sih lu nggak nungguin temen lo dulu terus bisanya langsung nyemplung nyelamatin orang gitu kan. Dan aku aja jadi itu udah refleks. Lu mikirin gue gak sih? Mikirin anak-anak pasti kok bisa itu ke bawah gimana gitu kan. Jadi agak-agak yang banyak momen-momen yang kayak aduh pasti posisi karir dia sebetulnya nggak bisa kita duluan, nggak bisa gue duluan atau apa gitu kan. Dia tetap harus mementingkan keselamatan orang lain ya. Keselamatan orang lain ya. Very risky. So ya itu ceritanya ke bawah sampai ke si pandemi ini juga terjadi. Aku juga nggak bisa berpikir yang penting keluarga gue safe atau sehat atau tetap nggak usah kemana-mana atau benar-benar full di rumah aja. Ya harus ngerelain suaminya tetap pergi dan ngejalanin tugasnya gitu. Pekerjaan yang sangat mulia.
menginikan orang lain sebelum diri kita sendiri. Oke, Iya. so moving on sekarang mungkin gimana Angie caranya untuk buat sama anak-anak gitu dengan belajarnya? Apakah ada rutinitas tersendiri kayak jam segini harus begini, jam segini harus begini gitu loh? Semuanya ada waktunya ya pasti. Untungnya sebelum ini terjadi, aku udah organize mereka berdasarkan timing ya kan. Mungkin karena aku bekerja jadi aku nggak bisa ngebiarin anak-anak minta snack atau minta main ini main itu semau-maunya mereka gitu. Jadi dari pulang sekolah mereka udah harus tahu pulang sekolah misalnya mandi, udah itu ada schedule 1 jam buat main internet di jam tertentu dan harus di jam itu. Kalau dia nggak main, waktu mainnya dipakai di jam itu, dia nggak bisa diganti di waktu yang lain. Itu aku agak disiplin di situ. Kenapa kayak begitu? Soalnya misalnya internet time aku pakai misalnya boleh main internet dari jam 5 sampai jam 6. Karena habis itu kita makan malam ya kan. Jadi semua yang di-download, semua yang dimainin anak-anak, yang dilihat anak-anak di jam itu, kalau sewaktu-waktu aku harus cek gitu kan, aku tahu apa yang mereka lihat di YouTube atau apa yang mereka download atau berapa lama mereka main game ini, berapa lama mereka streaming, main Roblox atau apa, semuanya ada di situ record. Di jam itu pasti anak-anak jam itu yang main gitu. Jadi gampang manage, gampang ngawasinnya. Jadi sekarang udah enggak gini lagi ya, enggak shocking gitu. Iya. Udah Terus yang pas sekarang mereka pada homeschooling juga sama kan, harus tetap homeschooling kan, dari pagi sampai sama jamnya dengan jam sekolah jam 3 mereka harus belajar tuh, di tengahnya makan siang. Udah itu habis itu sore ya sama lagi dengan schedule yang biasanya sebelum mereka homeschooling gitu. Jadi karena disiplin waktu itu aku agak lebih mudah ngerusinnya ke sini. Oh wow. Jadi mereka sekarang biarpun di rumah gitu tetap ada waktu belajarnya itu kayak hampir sama lah sama waktu mereka sekolah. Iya, tetap. Oh, nice. Karena kalau Abby kan udah SMP kan, secondary school ya. Jadi mereka nggak tahu kalau anak kamu juga ini sama. Jadi kan mereka kasih kayak link buat online gitu. Terus ada PR-nya banyak banget, lebih banyak PR-nya setelah homeschooling. Jadi mereka harus masuk ke kelasnya sesuai dengan jam itu online gitu kan, dikasih sama link sama sekolahnya, terus mereka masuk online, terus harus banyak PR yang dibikin, jadi akhirnya ya dia sama aja gitu, selesainya juga jam 3.30 gitu. Kecuali yang kecil, yang SD agak, nah itu cuma dikasih PR aja dan harus dilakuin. Nah buat aku PR-nya dengan eksperimen gitu, eksperimen sains atau apa, itu harus dilakuin di jam sekolah itu. Anak-anak aku enggak di jam tertentu, yang SMP dikasih aja, pokoknya dikasih banyak homework, jadi kapan aja ngerjainnya. Nah, mungkin setiap sekolah berbeda, tapi karena sekolah itu udah dipersiapkan sebelumnya untuk lebih banyak computing, jadi kayaknya mereka udah siap. Terus malah juga sekolahnya ngebagi-bagiin komputer ke anak-anak yang nggak punya komputer sendiri di rumah gitu. Wow, that's nice. Berarti emang beda banget, soalnya ya aku ini kita lihat sendiri, aku sama Angie sama-sama punya anak SMP. Ternyata emang beda teman-teman. Anak Angie harus sekolahnya seperti itu, sistemnya ada gurunya di situ. Anak-anak aku tuh enggak. Jadi mereka cuman ngasih homework doang. Jadi kapan aja dikerjainnya, tapi harus submit hasilnya istilahnya. Jadi kelihatan Iya, harus submit hasilnya. Iya, sekarang kita emang pada masa seperti ini, tapi nanti kalau semuanya balik normal, mungkin itu buat masukan buat semuanya ya, ibu-ibu apa segala macam yang di Indonesia ya, kalau misalnya memang anaknya sekolah swasta ataupun sekolah negeri, lihat sekolah yang benar-benar bagus computingnya dan punya online support system. Karena kita nggak tahu kalau akan ada second wave atau akan ada third wave atau ini masih akan terjadi sampai tahun depan gitu kan, sampai vaksin ditemukan. Kelihatan sekali sih teman-teman, karena Angie mungkin termasuk ibu yang disiplin, jadi it's not too shocking, which is nice. Karena kalau misalnya sehari-hari leye-leye kan sekarang pasti shocking lah Angie. Misalnya, oh my god, kok sekarang semua di rumah jadi acak adut gitu, kalang kabut kesana kemari ya. Tapi kalau udah ada jadwalnya, jadi tinggal nerusin seperti Angie bilang tadi, which is very very good. Iya. Intinya schedule gitu. Apa-apa segala macam harus diorganize gitu. Karena aku kan benar-benar sibuk banget ya. Aku kerja, aku masih ambil kursus-kursus. Aku harus bikin konten buat Instagram aku gitu kan, atau kembangin Instagram aku. Belum lagi charity ya kan. Harus masak buat keluarga dan gimana maintain rumah
enak gitu. Terus aku bilang sama semuanya, enggak, aku nggak berusaha kayak nih perfect housewife atau mom itu kayak gini, nggak ada yang katanya yang perfect. Aku juga masih belajar dan masih kadang-kadang acak-acakan all over the place gitu kan. Cuman yang aku belajar dan aku bisa share sama teman-teman adalah kalau kita masuk sedikit sistem organisasi dan manage kayak seorang ibu yang baik yang bisa manage rumah, itu manage anak-anaknya, timingnya, even mungkin manage suami kalau bisa. Ya kan? Jam segini kita makan, jam segini apa, otomatis kalau ada rutinitas itu, hidup jadi lebih gampang, ya nggak sih? Ya. That is so true, teman-teman. Disiplin, ada waktunya tertentu. Jadi emang sih menerapkan disiplin emang susah awalnya, tapi nantinya bisa bikin mudah gitu buat semua orang. Iya. Anak-anak juga jadinya tahu what to expect gitu kan. Banget. Iya. Tapi you have like really good children. I mean, anak-anak kamu juga kayaknya nurut, terus mau ikutan sama kamu, involve sama kegiatan kamu, apa segala macam. Ya itu dia ya, kayak parenting dari awal itu yang paling penting deh gitu kan, apalagi di umur-umur yang sulit ya, 2 tahun, 3 tahun yang waktu mereka melempar tantrum apa segala macam. Tapi kayaknya dengan sistem kehidupan di sini agak lebih teratur ya, karena anak-anak tahu mereka harus mandiri, mereka lebih mandiri ya. Aku nggak ingat waktu kecil aku hidup kayak gitu. Kayak anak-anak aku nggak ngelakuin apapun semau gue gitu, walaupun aku termasuk anak yang suka baca atau suka belajar waktu dulunya, tapi kayaknya aku nggak ngerasa punya sense timing ya, kayak waktu gitu. Pokoknya ya udah habis sekolah main aja, terus nanti diteriakin sama emak, mandi gitu kan, ya udah mandi gitu kan, terus udah itu makan, nanti kan lagi nggak nafsu, nggak mau makan sekarang gitu kan, nggak ada makan bersama gitu, kadang-kadang makan lebih manja sih ya. Atau dikejar-kejar sama si mbak kan nih makan gitu kan. Itu masa kecil aku masa kecilnya emang manja banget, dan tapi aku pengen ngerubah, aku pengen belajar kalau anak-anak aku nggak bisa kayak gitu, karena kehidupan kita di sini yang apa-apa serba kita sendiri itu nggak bisa dengan sistem seperti itu. Ya kalau di sini kan kita apa-apa bersama ya, walaupun suami bekerja gitu kan, aku bekerja atau nggak bekerja, suami di sini itu lebih mau terlibat gitu. Ngegedein anak-anak itu bukan cuma tanggung jawab seorang ibu, tapi juga tanggung jawab ibu dan bapak gitu kan. Jadi mereka saling share tanggung jawab kan gitu. Walaupun tetap aja yang bagian gak enak gue ya, terus bagian yang main-main dia gitu kan. Tetap aja ibu yang ininya ya, hard work-nya. Fun time daddy, hard work mommy. So by the way Angie, banyak banget kemarin-kemarin nih, apalagi kayak mungkin minggu-minggu kedua ketiga dari lockdown ini, aku dengar-dengar, oh teh gimana sih supaya sama suami istri itu maksudnya langgeng terus, apalagi masa lockdown gitu, sering ketemu lah istilahnya, sering di rumah, terus kita nggak keluar kan bisa kayak senewan lah sedikit ya. Karena supaya bisa tetap kayak romantis atau keep the romance alive. Teman-teman, kalau kayak gini ya minta tipsnya mandi nih tuh. Kayaknya lucu banget sih, gemesin banget sih, peluk-pelukan all the time ya. Takut istrinya lari. So cute, so romantic both of you. I mean, apa ya tipsnya, aku nggak ngerasa ada yang spesial. Aku sama Bibi itu punya hobi bersama dan kita fokusnya ke situ aja supaya nggak saling bikin kesel satu sama lain. Kita suka ngobrol atau nonton TV bareng. Kalau misalnya anak-anak udah bobo, karena anak-anak udah harus bobo di bawah jam 9 ya kan. So after that kita suka nonton program yang dia buat kita sendiri lah gitu kan, buat orang dewasa, atau kita cari film yang bisa kita suka nonton bareng. Karena aku sama Bibi itu benar-benar totally different people yang seleranya semuanya beda banget gitu kan, yang jadi kayak agak susah untuk nemuin sesuatu yang kita bisa suka bareng. Tapi yang pasti kayak kalau aku sih suka bikin project-project gitu bareng dia gitu kan, kayak DIY gitu. We love it so much. Jadi buat aku quality time aku sama dia itu pada saat kita ngelakuin itu, kayak kita sekarang ini kan take up gardening tuh, lagi suka gardening gitu kan. Oh my God, gardennya very beautiful. Nanti aku taruh fotonya. Ya kayak gardening itu kita suka, itu kita benar-benar bikin dari nol, dari kosong gitu kan, dari awal bareng. Jadi momen-momen itu yang kita ngerjain sesuatu bareng, yang ngelibatin dia, yang akhirnya
itu buat aku adalah quality time aku, dan akhirnya bikin kita satu sama lain lebih simpatik gitu aja deh, lebih saling ngertiin gitu. Antara aku sama dia quality time-nya itu simple aja, udah nggak usah dandan manis dikit gitu kan, udah kayak mandi aja deh gitu kan, udah segeran gitu kan, terus udah itu nonton TV bareng gitu. Itu rasanya lebih cozy, rasanya juga lebih intimate dan lebih simple dan lebih berarti. Angie nggak usah berdandan juga udah cantik, mandi doang udah. Aku mau lihat ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Instagram, tapi banyak kan sih tadi udah terjawab lah, biarpun pertanyaannya sama tapi similar. Ini can't wait. apa hikmah baik di balik musibah dunia adanya COVID-19 buat Teh Angie? Buat aku hikmahnya satu, kita bersyukur buat hal-hal yang sederhana ya. Satu, kesehatan kita. Kedua, kita punya keluarga, ya, punya ibu, punya bapak, pasti ngerasa lebih kangen kan, ngerasa lebih berharga, ngerasa takut sama kondisi mereka, dan lebih ngehargain kalau misalnya mereka masih hidup, masih sehat. Ketiga, masih punya makanan buat dimakan di rumah. Jadi dengan semuanya itu, aku ngerasa aku pengen jadi manusia yang lebih baik, pengen bisa nggak terlalu egois, apa yang bisa aku bantu buat orang-orang yang nggak punya makan, apa segala macem. Jadi buat aku, kita itu benar-benar gengsi dan juga ketinggian kita itu benar-benar dihempas dengan pandemik ini. Kita uang apa segala macam nggak berarti, dan itu yang bikin pelajaran buat aku untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Mudah-mudahan insya Allah bukan aku aja, dan seluruh dunia semua orang pengen menjadi manusia yang lebih baik lagi ya, tidak mementingkan hal-hal kayak materi, tapi yang paling penting kesehatan, benar. Oke. Ya, kesehatan dan keluarga. Oh, ada yang nanya ini, Angie kalau dulu kuliah lulusan interior design kah? Karena orang-orang tahu Angie suka ngedesain gitu. Enggak, aku di London School of PR, LSPR di Jakarta, Indonesia. Terus enggak sama sekali punya background design. Tapi Dini kan tahu kan, di sini di negara ini kita bisa belajar apa aja. Ya kan, kita tayangan TV-nya mendidik, udah itu ada banyak kursus, short courses yang bisa kita ambil, tapi nggak ada degree-nya ya, nggak ada title-nya, tapi bisa ambil short courses berapa minggu, online courses untuk belajar warna, mewarnai, untuk belajar aktif atau interior design. Itu gampang sekali di sini untuk cari kursus-kursus seperti itu. Aku rasa mulai berkembang juga di Indonesia kursus-kursus seperti itu. Jalanin, dan kamu nggak tahu kalau kamu sebenarnya punya bakat di situ. Kalau buat aku, bakat aku di artistik aku, di seni ya, aku dulu suka seni, itu bisa aku salurin melalui interior design gitu. Tapi bener Angie, ini desainnya bagus banget, rumahnya, dan juga sekarang garden, pas aku lihat garden, wow, pangling banget, bagus banget. Thank you. Teman-teman yang belum lihat, kalau misalnya mau kepoin rumahnya Angie, nanti aku taruh juga linknya, ada dulu kita house tour, dan juga nanti aku mau foto-foto garden Angie. Yang aku tahu. Jadi kalau ada yang nanya ke aku juga, oh house tour dong, house tour, aku bilang lihat aja di Andi nih, udah ada tuh house tour-nya. Terus, oh ya, ini interesting. Aku juga pengen tahu bagaimana menjaga badan tetap fit selama pandemi ini. Vitamin pastinya, suplemen. Aku lebih rajin lagi minum suplemen, tapi nggak suka minum obat. Jadi aku beli yang gummy bears. Jadi kayak kalau vitamin gummy bears kan agak lebih kayak sekalian kayak makan permen gitu kan. Jadi pakai trik itu supaya bisa minum vitamin tiap hari. Udah itu minum madu 1 sendok teh ya pas pagi, atau tehnya kan aku suka banget minum teh. Aku suka banget minum teh, bisa kayak 8 atau 7 kali kalau misalnya 7 gelas sehari kalau misalnya nggak pas Ramadan ya. Jadi dan tehnya bisa diganti juga, gulanya itu diganti sama honey. Jadi itu resepnya aku buat fit, dan tentunya dengan yang menjaga kebersihan ya, cuci tangan selalu kalau pergi kemana-mana, take care supaya bawa sanitizer kalau bisa, kalau nggak selalu langsung habis belanja cuci tangan, dan juga keep your house clean as much as possible, make a routine. Kali ini mungkin aku nggak usah ribet deh dengan rapi atau enggaknya, cantik atau enggaknya rumah, yang penting bersih untuk saat ini. Ada keinginan untuk main film bareng LCB dan Ardina Rasti lagi nggak someday?
Kayaknya udah telat banget untuk bikin virgin kedua ya. Maksudnya virgin emak-emak gitu. Kecuali yang main nanti teenagers yang lucu-lucu cempernik gitu kan. Udah itu yang unyu-unyu gitu. Terus udah itu kita cuman jadi ibunya gitu kan. Mungkin bisa. Tapi kayaknya untuk virgin kedua keretanya udah lewat deh. Never know. Itu coleknya ke produser, bukan ke aku. Kalau aku sih oke-oke aja ya. Right, kita ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Tadi udah sisi positif. Oke, yang paling dikangenin dari dari normal life itu apa? Dari sebelum pandemi. Freedom. Freedom, mau ke park. Ya kan, ayo kita piknik di park, gitu kan, jalan aja gitu kan, bebas ya kan, bebas pergi kemana, travel, yay. Kemarin ngeliat film drakor ya kan, lihat Captain Ri, apa sih judulnya, Crash Landing on You, yang lagi ngetop di Indonesia juga ya kan, ngeliat Switzerland, oh so beautiful, have to go there again, tapi nggak bisa. Jadi itu semua yang aku kangenin gitu. Jadi traveling sama freedom kayak keluar gitu ya, mau keluar, ya mau kemana pergi aja keluar gitu kan, bebas, kebebasan untuk pergi keluar tanpa rasa takut itu yang paling dikangenin deh. Oh well, mungkin Angie mau kasih tip buat ibu-ibu yang punya anak staying at home untuk apa ya, kayak staying sane, nggak going crazy dalam masa-masa ini. Hai teman-teman, dan terutama mothers ya, aku pengen ngajak kalian semua untuk stay at home terus, itu yang paling penting, itu tips yang paling penting, dan juga selalu washing hand juga, tapi yang paling penting adalah gimana kita ngejaga kesehatan mental kita, karena kita kan ibu ya, kita selalu menjaga anak-anak, menjaga suami, dan juga keep them happy, semuanya tuh di kita gitu kan. Jadi yang paling penting adalah juga punya waktu untuk menjaga diri kamu sendiri dan kesehatan mental kamu dengan cara ini, punya me time, pasti harus punya me time. Itu kamu bisa nikmatin waktu kamu apa yang kamu suka, take a hot bath ya kan, mandi, udah itu take on gardening, cari hobi baru, udah itu telepon, Zoom sama teman-teman lama, teman-teman SMA, teman-teman kuliah. Do something yang bikin kamu happy, punya setengah jam sampai 1 jam waktu untuk diri kamu sendiri, and you will be okay, ya. Thank you. Hey, thank you so much Angie buat tipsnya. Jadi waktu untuk diri sendiri sangat penting, karena kita sebagai ibu, especially sepertinya tulang punggung keluarga. Jadi kita harus demand-nya banyak banget saat ini buat seorang mom ya. Tapi yang paling ingat adalah kita harus keep ourselves happy, karena happy mom, happy wife is a happy house. Yes. Setuju. Oke. Jadi begitulah, terima kasih banyak loh Angie buat sharingannya semua. Banyak sekali manfaatnya. Jadi pokoknya teman-teman, kalau belum follow Angie di Instagram juga silahkan follow, karena Angie sering banget sharing-sharing kayak inspirational stuff, kayak dari masak-masak, pokoknya sharingan apa aja tentang life. Dan kayaknya banyak banget deh yang nunggu-nunggu kalau Angie tuh bikin vlog. Tapi I don't know what happened. Aku sendiri. Oh no, gue harus banget belajar dulu sama Andi nih. Gue nempelin aja kamu. Sama kayak gitu. PR ya. Aku jujur aja aku lebih senang langsung share di Instastory aku kan. Banyak banget sih sharingan Angie gitu, teman-teman. Kalau belum follow Angie, silahkan di follow. Melihat kehidupan Angie di London, aktivitas Angie, anak-anaknya yang oh my god, super beautiful, super handsome, dan juga suami juga. Bisa aja. Thank you so much buat lovely words-nya. Terima kasih udah mampir di channel aku and sharing-sharing. Sama-sama. Salam buat semuanya. Semoga kita semua diberikan keberkahan, especially sekarang di bulan Ramadan. Mungkin sebentar lagi Angie juga harus masak buat buka bersama di sini, teman-teman. Sekarang udah mau jam 4. Jadi jam 9 di Indonesia. Buka 4 jam lagi Angie. Semangat. 4 jam setengah. Lemes nih. Oke, Dini, thank you banget buat waktunya ya. Keep your good work. Thank you buat semangatin semua orang di Indonesia juga. So, thank you. Dadah, teman-teman. Terima kasih, Angie.